Nah, ini masuk ke Desa Baratan. Wah, jalannya mulus banget dah. Waduh, istimewa tenan kok. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Terima kasih Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Istimewa tenan nih Baratan nih. Wong dalane mulus banget nih. Wah, jan elok tenan. Masyarakatnya seneng banget nong ini. Wah, kaya ketoke asik ini loh. Tapi memang asik betul loh ini ya. Ada sekolah SMP satu atap yang bangunannya ya istimewa. Ada rumah gurunya itu kan. Rumah gurunya itu warna biru. Terus ada musolanya. Wah, ini terima kasih Dinas Pendidikan itu sudah mengoptimalkan bantuan. Ini kebetulan ini harinya hari Sabtu. Sekolahnya ya aktif tuh. Cuman sayang kalau untuk fasilitas pagar ini belum ada ya. Jadi di menunya dak itu untuk pagar itu belum ada. Pagar keliling untuk akses anak-anak biar nggak keluar atau mengamankan aset-aset yang ada di sekolah itu belum ada. Jadi bukan berarti Dinas Pendidikan kok orang memperhatikan pagarnya sekolah tidak dibikin, karena menunya untuk dibantuan itu tidak ada. Jadi kalau seperti itu bisanya masuk menggunakan bantuan dari luar, kerjasama dengan CSR misalkan kan, perusahaan-perusahaan, atau bisa juga menggunakan dana dana dari dewan. Nah, kalau ada anggota dewan yang misalnya banyak suaranya di sini, terus mau membantu untuk membuat pagar, ya tahun ini saya hanya bisa membuat pagar yang bagian depan saja, ya alhamdulillah namanya membantu. Kalau sekolah itu digunakan terus, sekolah itu masih berdiri, masih ada anak-anak sekolah di situ, manfaat pagarnya itu masih berdiri kokoh di sekolah itu, ya ndak berhenti pahala yang mengalir terus itu tadi saya lihat musolanya juga belum jadi anggota-anggota dewan masyarakat, tokoh masyarakat atau yang memang secara finansial mampu, silakan untuk membantu sekolah ya yang ada di Desa Baratan. Nah, itu SMP Satap, Tanjung Selor. Ini sampai. Hai, jangan lupa subscribe ya. Klik gitu aja. Tenan. Subscribe aja. Klik gitu ya. Makasih. Bertemu lagi dengan Pak Guru Channel, mengupas apa saja dan apa adanya, dengan cara yang apa adanya lah pokoknya ya. Ini teman-teman, kita perjalanan menuju ke Kecamatan Pesok. Nanti kita melewati juga Kecamatan Tanjung Palas Barat, kemudian melewati juga Kecamatan Pesok Ilir. Kebetulan ini di Kabupaten Bulungan, provinsinya Kalimantan Utara. Jadi teman-teman yang pengen tahu Kalimantan Utara itu seperti apa, dibilangnya di sini tuh sepi, ya memang sepi, tapi fasilitas publik semenjak menjadi provinsi dan tentunya pembenahan banyak di kabupaten kotanya ya tambah ramai lah tentunya ya. Ini perjalanan menuju ke Pesok melewati Tanjung Palas Barat dan Pesok Ilir ya. Jalannya begini. Kalau susahnya zaman dulu ya sudah jarang lah ditemui. Intinya serusak-rusaknya jalan tidak ada lagi, sudah dorong-dorongan ya. Jadi rusaknya ya rusak wajar dan bisa dilewati. Tapi rusaknya wajar itu bagi Kalimantan Utara sama dibandingkan dengan daerah lain mungkin di sini sudah tergolong bagus, sangat bagus insya Allah. Dorong sudah jarang, terus jalannya di mana-mana sudah ready mix. Nah ini, jadi sebelum rusak parah di ready mix lagi. Kebetulan ini adalah tahun 2023. Gubernurnya saat ini Pak Irianto Lamri ya. Bener apa salah ayo? Bener apa salah? Iya, itu sebelumnya ya. Jadi sebelum tahun ini ada gubernur yang namanya Bapak Irianto Lamri. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Bapak Zainal Paliwang yang dulu adalah Wakapolda
di Kepolisian Daerah Polda Kalimantan Utara. Saat ini di 2023 adalah Bapak Zainal Paliwang ya. Dan wakilnya adalah Bapak Yansen. Nah ini teman-teman, ini kondisi naik begini ini masih bisa masuk gigi 3 lah ya. Nih santai, jalannya bagus, kanan kiri pemandangannya wow. Asik lah ini. Kebetulan kalau di Kabupaten Bulungan saat ini bupatinya adalah siapa yuk? Jangan salah, tadi salah ya enggak apa-apa, tapi kan akhirnya kita mengetahui gubernur sebelumnya itu Bapak siapa. Jadi bupatinya Kabupaten Bulungan ini adalah Bapak Sarwani ya, asli dari Bulungan. Wakilnya adalah Bapak Ingkong lah. Rusaknya itu rusak asik lah. Asiknya apa? Oh, enggak asik lah kalau mulus sekali menuju ke kampung. Rusaknya tuh wajar banget. Dan goyangannya ya goyangan kayak di kalau kita naik ke Midi Putar, naik mainan anak-anak, itu goyangnya seperti itu. Asik lah pokoknya ya. Jadi bisa nggak sih sampai ke desa atau kecamatan-kecamatan di ujung menggunakan mobil yang bukan 4WD? Kalau di 2023 saat ini bisa banget ya, bisa banget ya. Kita perlu hati-hati karena ada beberapa titik yang misalkan ada yang longsor misalnya ya, ini ya kita sambil lihat nanti itu ya, kita pelan-pelan. Nah rusaknya itu cuman begini aja. Kalau rusak parah sekali enggak, malah di atas itu sudah tanahnya nanti sudah agregat. Jadi gimana ya, asik lah pokoknya nanti. Kita lihat di atas pemandangannya, aduh tuh lihat pemandangannya. Nih nanti di depan itu kita masuk di Desa Baratan. Kita pelan-pelan aja teman-teman ya. Jadi penggerak depan naik enggak sih ke menuju Pesok? Naik aja kalau kondisi kering. Kalau kondisi basah nggak naiknya karena selip. Tetapi kalau orangnya isinya ya standar, misalnya 4 atau 6 mungkin masih bisa naik. Kalau nggak naik pun juga pasti akan bisa naik karena keringnya cepat kondisinya. Tuh lihat teman-teman ya. Sejuk lah pokoknya. Nah ini masuk ke Desa Baratan. Wah, jalannya mulus banget dah. Istimewa tenan. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Terima kasih Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Istimewa tenan nih Baratan nih. Wong dalane mulus banget nih. Wah, jan elok tenan. Masyarakatnya seneng banget nong ini iki. Wah. Kaya ketoke asik ini loh. Tapi memang asik betul ini ya. Jadi bagi teman-teman misalkan ada penempatan di daerah sini, bekerja di daerah Baratan, jangan khawatir karena akses jalannya itu enggak seperti dulu. Pokoknya penak lah, walus mulus ya. Tonton tuh. Kalau jembatan memang belum dikerjakan, mungkin tahun ini akan ada. Karena begini teman-teman, pada saat membuat jembatan itu tentunya banyak analisa, banyak prioritas. Lihat posisinya nanti, karena jembatannya ini masih kuat banget ini. Ini kayunya ulin loh dah. Sing ora ngerti ulin neng Baratan tak dudu kayu ulin. Oh, jembatannya memang belum digarap, tetapi jembatannya bukan jembatan roboh ndak. Jembatannya memang kuat itu ulin tuh. Yo, Desa Baratan. Wah, istimewa. Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi ini Kalimantan Utara. Di sini jarene ngomong sepi, wah ya ndak lah, ndak sepi. Ini di dalam tuh penduduknya banyak teman-teman. Cuman di tepi jalan memang kebanyakan untuk usaha. Nih contoh kayu murah-murah di sini. Kalau ada yang pernah dengar namanya kayu besi itu di Kalimantan tuh namanya kayu ulin. Wah, kayu ulin. Tuh istimewa tenan nih. Pemandangannya jan asik lah. Saya nih orang ngomong bujuk ngomong apa enak ini asli tenan, asik lah. Pegunungannya juga masih banyak tuh, lihat teman-teman ya. Tuh pegunungannya masih banyak ya.
teman-teman yang rekam dengan model seperti saya ini tolong jangan ditiru. Nah, ini kalau ini di tengah kota yo dipisui uang no, pasti konsentrasi akan berubah. Jadi kalau merekam seperti ini, lihat depan belakangnya, dipastikan memang sepi, kosong, tidak ada apa-apa. Kemudian kecepatannya dilihat juga. Ini kita ini jalan berapa ini, 20 km per jam tuh ya tuh. Asik, dalanen mulus. Ini sampai ujung sana juga mulus semua. Ini akses menuju ke daerah hulu. Jadi daerah hulu itu perbatasan dengan Malino gitu. Ada juga di atasnya lagi nanti perbatasan dengan wilayah Malaysia, bos. Gitu nah. Ini kita nanti di depan situ ada bangunan tuh. Ada sekolah SMP satu atap yang bangunannya ya istimewa. Ada rumah gurunya itu kan. Rumah gurunya itu warna biru. Terus ada musolanya. Wah, ini terima kasih Dinas Pendidikan itu sudah mengoptimalkan bantuan. Ini kebetulan ini harinya hari Sabtu. Sekolahnya ya aktif no. Tuh. Cuman sayang kalau untuk fasilitas pagar ini belum ada ya. Jadi di menunya dak itu untuk pagar itu belum ada. Pagar keliling untuk akses anak-anak biar nggak keluar atau mengamankan aset-aset yang ada di sekolah itu belum ada. Jadi bukan berarti Dinas Pendidikan kok orang memperhatikan pagarnya sekolah tidak dibikin, karena menunya untuk dibantuan itu tidak ada. Jadi kalau seperti itu bisanya masuk menggunakan bantuan dari luar, kerjasama dengan CSR misalkan kan, perusahaan-perusahaan, atau bisa juga menggunakan dana dana dari dewan. Nah, kalau ada anggota dewan yang misalnya banyak suaranya di sini, terus mau membantu untuk membuat pagar, ya tahun ini saya hanya bisa membuat pagar yang bagian depan saja, ya alhamdulillah namanya membantu. Kalau sekolah itu digunakan terus, sekolah itu masih berdiri, masih ada anak-anak sekolah di situ, manfaat pagarnya itu masih berdiri kokoh di sekolah itu, ya ndak berhenti no. Pahala yang mengalir terus no. Itu tadi saya lihat musolanya juga belum jadi anggota-anggota dewan masyarakat, tokoh masyarakat atau yang memang secara finansial mampu, silakan untuk membantu sekolah ya yang ada di Desa Baratan. Nah, itu SMP Satap, Tanjung Selor. Ini sampai atas sana ya modelnya begini aja. Rusaknya rusak sangat wajar sekali. Tetapi inilah seninya kalau di Kalimantan. Kalau Kalimantan mulus-mulus ya lucu. Cuman ya artinya tidak ada lagi sudah yang dorong-dorongan seperti zaman dulu, dorong mobil, dorong motor, nggak ada sih ya. Oh, asik kok. Kita pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Karena gunung-gunung tingginya sudah pada ditebangi semua, diturunin semua sudah. Artinya sudah sudah enak lah. Gitu. Oh, jadi mulus lagi ya. Ginilah. Jadi memang ada di tempat-tempat tertentu memang yang jalannya itu rusaknya parah, seperti di daerah Sawit. Itu rusak parah. Tetapi saya belum pernah sih jumpai yang separah seperti yang di video-video itu. Mungkin nanti teman-teman yang ada video-video lain tentang daerah di Kalimantan yang memang susah betul untuk naik gunung truk sawitnya, bisa lah nanti diupload di YouTube-nya teman-teman ya. Kalau saya belum pernah jumpai. Saya pernah juga ke SKI. SKI itu di Tanjung Palas Utara sana. Itu saya lihat juga ada yang parah, tetapi tidak sampai 2 hari, maksimal 2 hari mungkin tuh sudah dibenerin lagi. Jadi kembali utuh lagi karena memang langsung istilahnya langsung dieksekusi, langsung diperbaiki gitu nah. Biar sampai enggak parah sekali. Nah, ini abang gini-gini aja ya, pelan-pelan. Jadi eman-eman mobilnya nanti dipakai kepesok, enggak juga. Lihat dulu. Kalau kita santai pelan-pelan ya aman aja. Kemudian ini ada beberapa tempat yang memang nanti
belok terus naik itu susah kan ya. Kita asal pelan-pelan, ancang-ancang, pastikan di depannya kosong ya, insya Allah aman aja. Itu mobil tuh lebih rendah ini. Ini ada Avanza itu lebih rendah, malah depannya diceper tuh. Itu travel, di sini tuh travel ya. Ini teman-teman kalau yang di Kalimantan mau kemana ini, misal Kalimantan Utara ya, nah, turunlah di bandara ini ceritanya. Turun di bandara, mau naik apa? Naik taksi. Nah, kalau di daerah di luar Kaltara, mungkin yang namanya taksi itu ya argo, menggunakan kilo, bayar begitu. Kalau di sini juga bayar, cuma namanya taksi. Kenapa dia dikatakan taksi? Karena trayeknya di sini tidak berfungsi optimal. Ada beberapa angkot, kalau di daerah Jawa itu angkot. Itu kan trayek A lewati jalan ini. Dia tidak akan kemana-mana lagi selain melewati jalan itu. Tapi kalau khususnya di Bulungan mau ditrayekkan seperti itu susah. Karena apa ya? Banyak masyarakat yang sudah mempunyai transportasi pribadi. Nah, di era-era jayanya taksi dulu, wah, sedinoin golek 800.000 gedene sak yuta itu ya iso. Itu dalam sehari loh. Kenapa saya bilang gitu? Karena memang ada saudara saya yang kesini dari Jawa itu nyopir taksi. Karena dia pengen liburan, terus di sini nyoba-nyoba. Akhirnya di sini nyopir taksi sehari itu 800 gedene sak yuta, 1 juta sehari itu bisa. Padahal taksinya itu taksi nyewa, angkutan. Angkot dulu, angkot biasa, angkot Cherry, TS. Nah, itu. Tapi saat ini cenderung sepi karena memang kredit motor di daerah Bulungan ini DP 500.000 untuk motor enggak. 500.000 itu sekarang sudah dapat motor. Jadi akhirnya juga banyak juga masyarakat Bulungan yang memang sudah ngambil motor gitu loh. Jadi taksinya tetap laku bagi mereka yang ibu-ibu yang sudah sepuh mau ke pasar, nyegat taksi, terus kemudian diantar sampai tujuannya. Makanya namanya taksi bukan angkot, karena tidak pakai len. Ini jurusan A, jurusan B tidak ada. Karena memang kulturnya transportasi di sini memang seperti itu. Gitu, teman-teman yang pengen tahu Bulungan. Nah, terus kemudian teman-teman banyak kalau di sini kultur kebudayaan dan sosialnya di masyarakat. Hai, jangan lupa subscribe ya. Klik gitu aja. Oh tenan. Oh tenan. Subscribe aja. Klik gitu ya. Makasih.